Jadi kita nih berbagai profesi yang nanti menjadi tim, tapi secara formal kita juga sudah punya kantor akuntan publik yang akan melaksanakan untuk menjawab tantangan Pak Luhut itu untuk bersedia di audit. Silakan Pak Antoni. Terima kasih Bung Ferry, Pak Novel, Bung Refli, dan Pak Marwan. Ya, selamat siang. Betulnya ini kalau kita lihat semuanya sudah lengkap oleh Bung Ferry dan Pak Novel. Itulah inti esensi dari tes PCR ini, yaitu tes PCR adalah ini sudah merupakan barang publik yang harusnya dikuasai oleh negara dan harganya ditentukan oleh negara. Harus sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Audit ini penting teman-teman, karena pernyataan Pak Luhut misalkan bahwa Pak Luhut bilang tidak mengambil keuntungan. Bisa jadi Pak Luhut tidak mengambil keuntungan, tapi perusahaan yang dibentuknya misalkan setelah diaudit punya keuntungan, itu maknanya beda. Kemudian Pak Luhut juga pernah menyampaikan bahwa ini punya maksud kami atau maksud kita itikadnya baik. Nah, di situ nanti akan kelihatan itikadnya baik atau tidak dari hasil audit ini. Dari proses tadi pendirian perusahaan atau PT-nya, kenapa nggak nunjuk BUMN, kenapa harus bikin PT, kenapa juga tidak bikin yayasan, itu juga akan nanti bisa menjelaskan apakah itikad baik yang disampaikan itu benar. Dan kemudian yang kedua, misalkan Pak Erick Thohir menyampaikan ada kalau masalah ininya pembentukannya nggak masalah, tapi bisa jadi ada kebocoran-kebocoran. Kebocoran itu kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Jadi menurut saya audit ini sekali lagi penting untuk dilaksanakan karena memang hasil audit inilah nanti masyarakat bisa lihat. Dan penting bagi Pak Luhut dan Pak Erick Thohir dan juga Presiden bahwa pelaksanaan audit ini harus didukung. Jadi kita berharap sesegera mungkin Pak Luhut dan Pak Erick Thohir dan untuk bisa memberikan kami waktu untuk melaksanakan. Jadi nanti ya secara formal administratif kita akan kirim surat juga, tetapi dengan konferensi pers ini kita secara terbuka menjawab tantangannya Pak Luhut. Nah, kami tadi juga menyampaikan kesempatan di awal bahwa kita akan membuka posko-posko. Kebetulan Pak Marwan juga sudah bersedia untuk menjadi posko dan ada teman-teman di aktivis pro demokrasi juga akan membuat posko di beberapa daerah juga sudah bersedia menjadikan posko. Posko-posko ini penting untuk bisa kita dapatkan bahan-bahan dari masyarakat, pengaduan, dokumen-dokumen maupun bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh rakyat dalam konteks PCR ini. Nah, nanti dari hasil dokumen-dokumen yang terkumpul melalui dokumen melalui posko dan dari kegiatan audit ini kita akan bisa melangkah lebih jauh untuk melaksanakan misalnya class action kepada negara dalam kaitan soal PCR maupun dengan soal-soal yang lain yang relevan dan berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita ingin justru melakukan langkah ini adalah dalam rangka untuk bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat terhadap kepastian pelanggaran PCR ini, pelanggaran terhadap polusinya, kemudian pelanggaran tindak pidana korupsinya dan lain sebagainya. Jadi kita pun juga di sini hadir untuk membela kepentingan rakyat karena PCR ini uangnya rakyat yang diambil oleh yang berbisnis di PCR ini. Jadi ini sebenarnya sebuah perbuatan yang bukan sepele, tapi ini perbuatan yang besar, masalah besar, dan oleh karena itu kami semua di sini sepakat untuk menindaklanjuti dengan jawaban atau tantangan dari Pak Luhut untuk bersedia di audit dan kita akan laksanakan. Terima kasih. Yang lain ada? Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman semua pada topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poskonya kalau mau ngadu di mana, Pak? Poskonya, posko ada Pak Marwan Batubara kontaknya. Nanti ada dari Gerakan Nasional. Nanti bisa tanya langsung Pak Marwan. Nanti juga ada Pak dari teman-teman Prodem dan ada beberapa dari daerah-daerah. Sahabat semua, beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini.
Karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Bagaimana tidak? Dakwah yang kami jalankan ini terus-menerus bersinggungan dengan penguasa. Baik penguasa dari kalangan politisi maupun dari kalangan oligarki. Sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini kami dapati dan kami jalani, hari ini tertutup. Namun alhamdulillah kami pun tidak menyangka. Ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami, pada channel ini. Dengan memberikan donasi yang cukup besar. Kami sungguh tidak menduga. Sebagiannya dikonfirmasi dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru. Dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Bagi kami ini tentu tidak sekedar soal finansial, tapi itu menjadi dorongan semangat bahwa ada rekan-rekan kita, ada sahabat-sahabat kita yang membersamai kami di sini. Dan buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.